Selamat pagi anak-anak ibu semuanya kelas 10 akuntansi. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan ibu dalam Jula Esti. Video kali ini pembelajaran kita mengenai perbankan dasar, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga yang terakhir dari materi bank dan lembaga keuangan. Langsung saja ibu jelaskan materinya, yaitu yang terakhir yang F, jenis-jenis lembaga keuangan lainnya. Nah, di jenis-jenis lembaga keuangan lainnya ini terdiri dari 11 jenis. Yang pertama kita bahas yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak pencari dana atau yang biasa kita sebut dengan emiten dengan pemilik dana atau penanam modal yang disebut dengan investor. Nah, yang dimaksud dengan pasar modal itu pihak perusahaan A membutuhkan dana untuk memajukan perusahaannya. Dia meminjam uang kepada perusahaan B tetapi melalui pasar modal atau yang biasa kita sebut dengan bursa efek. Nah, di situ yang menjadi jaminan atau anggunannya yaitu surat obligasi. Yang mana nanti di situ dianya kapan si perusahaan A akan melunasi utangnya kepada perusahaan B melalui pasar modal. Contohnya pasar modal itu yaitu Bursa Efek Indonesia. Tadi yang pertama ada pasar modal. Yang kedua ada dianya pasar uang. Pasar uang adalah tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hampir sama dengan pasar modal. Bedanya adalah modal yang ditawarkan dalam pasar uang berjangka waktu pendek dan pasar modal berjangka waktu panjang. Hampir sama dianya yang kedua ini, dia pasar modal dengan pasar uang, pasar uang dengan pasar modal. Hanya yang membedakan, kalau dia pasar uang, jangka pinjamannya itu, jangka untuk memulangkan uangnya itu dianya pendek. Biasanya itu dianya kurun waktu 1 tahun. Kalau dia pasar modal dia bisa sampai 5 tahun. Yang ketiga sekarang dianya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali kepada para anggota dan masyarakat umum. Koperasi simpan pinjam ini anak-anak ibu semua pasti tahu ya, hati-hati, bukan koperasi jalan. Oke? Yang dimaksud dengan dia koperasi simpan pinjam, kalau sekarang kita sudah sulit menemukannya, tapi masih banyak, masih ada kok di sekitar kita ya. Sekarang ini koperasi simpan pinjam itu sedikit. Yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam itu, kita anggota koperasi bunga. Kita contohkan nama koperasinya bunga. Kita beranggotakan 20 orang. Kita menaruh uang di koperasi bunga tersebut. Nah, jika salah satu dari anggota kita membutuhkan uang, kita bisa meminjam. Atau tidak, orang lain atau masyarakat lain meminjam, bisa melalui koperasi simpan pinjam. Hampir sama dia dengan bank. Hanya yang membedakan, kalau bank kan banyak orang. Tapi kalau dianya koperasi hanya anggota yang untuk menghimpun dananya dari anggota koperasi. Yang keempat ada dia perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu milik nasabah. Yang dimaksud dengan perusahaan pegadaian ini pasti anak-anak ibu semua sudah tahu ya. Perusahaan pegadaian contohnya yang ada di Kampung Pajak itu ada namanya Pegadaian. Di situ kita bisa memperoleh uang dengan menjaminkan emas, surat berharga. Surat berharga nggak bisa ya, kendaraan itu bisa, tetapi yang lebih dominan untuk menjadikan jaminan itu dianya emas.
Yang kelima ada dia perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan leasing adalah bidang usaha yang menekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya, seorang ingin membeli sepeda motor secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Yang dimaksudkan di sini biasa kita showroom. Showroom itu kan termasuk kita membeli kereta secara kredit dari showroom. Maka showroom tersebut yang membeli secara tunai dari pabriknya. Nah, itu dia contohnya. Yang keenam, dia ada perusahaan asuransi. Merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Anak-anak ibu sudah pasti tahu yang namanya asuransi itu dia ada asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi ketenagakerjaan, dan masih banyak lainnya. Asuransi pendidikan termasuk. Yang dimaksud di sini perusahaan asuransi, kita setiap bulan membayar premi, itu sama dengan menabung. Hanya yang membedakan, kalau dianya nanti perusahaan asuransi, kita mengambilnya di akhir, gak boleh dianya di awal. Membedakan dengan tabungan, yang pertama, kalau dianya tabungan, kita nabung hari ini, nanti sore bisa kita ambil. Tetapi kalau di asuransi nggak bisa. Kita menabung setiap bulan dalam jangka waktu 5 tahun. Misalkan kita mengikuti program pendidikan, kita hanya mau sampai 5 tahun. 5 tahun ke depan baru bisa kita ambil premi kita. Itu contohnya. Yang ketujuh, dia ada perusahaan anjak piutang. Adalah perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Pengambilan kredit dilakukan dengan cara mengambil kredit di bermasalah perusahaan lain, dan dapat juga mengelola penjualan kredit penjualan yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang ini, misalkan perusahaan A dia memiliki utang dan dia tidak mampu untuk membayar, atau perusahaan A ini sudah masuk kategori mau bangkrut. Jadi datanglah perusahaan B, dia bisa membayarkan perusahaan A tadi, kredit-kreditnya bisa dianya dilunasin. Itu dia perusahaan anjak piutang. Yang kedelapan, perusahaan modal ventura. Adalah perusahaan yang usaha utamanya mengandung resiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan tanpa jaminan. Modal ventura ini kalau biasa kita di Indonesia ini sedikit, bisa jadi nggak ada. Perusahaan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, kepada nasabah tanpa jaminan. Tetapi kalau kita minjem uang di bank kan kita pakai jaminan. Tapi kalau di perusahaan modal ventura ini dia nggak ada. Oke. Yang kesembilan, dia ada dana pensiun. Adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pengelolaan dana pensiun pada suatu perusahaan. Di sini dianya dana pensiun ini setiap bulan kita karyawan itu kan dipotong. Bisa jadi waktu nanti masa kita bekerja di perusahaan tersebut sudah habis, maka dana pensiun kita bisa kita ambil. Itu dia contohnya. Terus yang 10 ada dianya perusahaan kartu plastik. Perusahaan kartu plastik adalah perusahaan yang menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit. Fungsinya digunakan sebagai pengganti uang tunai. Pasti anak-anak ibu semua tahu apa yang dimaksud dengan kartu plastik, yaitu kartu ATM. Ya. Terus yang terakhir, dia ada lembaga keuangan non-bank yang diberi kekhususan dengan cara menghimpun dana. Kalau ini perusahaan yang diberi wewenang oleh pihak keuangan untuk meminjamkan dananya kepada masyarakat.
Contohnya, misalkan perusahaan A mempunyai kelebihan dana, dia mau mengambil keuntungan dari pinjaman dari nasabah. Kita sebagai masyarakat meminjam uang ke perusahaan tersebut bisa. Tapi untuk perusahaan kayak gitu sulit kita dapatkan untuk di daerah kita. Mungkin di kota-kota besar itu ada. Nah, anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu pembahasan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang baru. Jangan lupa ya, catatannya dicatat, dikirim ke WA pribadi ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk rekapnya nanti ibu kirim lagi. Selamat pagi.